Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Eva Fauzia dan rekan saya Vicky Harseli. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum dan pengajaran. Dalam video kali ini kita akan membahas 5 subtema, yaitu yang pertama definisi kurikulum, yang kedua yaitu tujuan dan fungsi kurikulum, yang ketiga yaitu struktur program kurikulum, dan yang keempat itu kegiatan dalam manajemen kurikulum, yang terakhir yaitu pelaksanaan kurikulum. Baik, kita beranjak ke yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu definisi kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Nah, di sini kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu jarak yang harus ditempuh. Istilah kurikulum dalam pendidikan tradisional adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Kurikulum berkaitan dengan suatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar. Adapun menurut para ahli, di sini kurikulum adalah program pendidikan sekolah sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat tentang definisi kurikulum menurut para ahli. Di antaranya yang pertama, Dr. Devi, bahwa kurikulum adalah pembelajaran yang dibentuk dan diterapkan secara individu maupun kelompok, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua ada Inlau, bahwa kurikulum berarti sebuah usaha yang menyeluruh yang dibuat khusus oleh pihak sekolah sebagai acuan bagi peserta didiknya agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada dari Harold D. Alberti, bahwa kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja, akan tetapi juga meliputi keseluruhan kegiatan yang ada pada mata pelajaran tersebut. Dan yang terakhir ada dari Dr. Haji Nana Sujana, bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Di dalam kurikulum itu terdapat komponennya. Apa saja sih komponennya? Nah, kurikulum akan berjalan sesuai tujuan pendidikan dengan adanya kerjasama di antara seluruh subsistemnya. Apabila salah satu variabel kurikulum itu tidak berfungsi dengan baik, maka kurikulum akan berjalan kurang maksimal. Pengelolaan kurikulum adalah sebuah bentuk usaha atau cara bersama untuk mencapai tujuan pengajaran, terkhususnya dalam usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Nah, adapun komponen dalam kurikulum itu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3. Yang kedua yaitu komponen materi pembelajaran. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek yang lainnya. Yang ketiga yaitu interaksi KBM. Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antar siswa juga guru menunjang keberhasilan suatu kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan itu dibutuhkan untuk membentuk siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasionalnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, di mana penilaian itu dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaian sebuah tujuan, juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Nah, dengan adanya penilaian ini, maka kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pengelolaan kurikulum dan manajemen pembelajaran. Jadi dapat kita pahami bahwa pengelolaan kurikulum itu berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Sedangkan manajemen pembelajaran adalah suatu sistem atau cara dengan komponen-komponen yang saling berkaitan
yaitu meliputi peserta didik, guru, bahan ajar, kurikulum, sarana prasarana, serta strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kurikulum. Kurikulum itu dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Kurikulum itu tidak bisa lepas dengan pengerjaan target yang membuat siswa dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Selain itu juga peserta didik bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Secara lebih rinci, tujuan kurikulum dijelaskan dibagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama yaitu ada tujuan nasional. Tujuan nasional ini diatur dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 mengenai sistem pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk masyarakat dengan budi pekerti luhur, terampil dan cerdas, membentuk masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, membentuk masyarakat yang memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab untuk masyarakat dan negaranya. Yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan yang harus dicapai oleh sebuah lembaga yaitu dalam hal ini merupakan lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan kulikuler. Tujuan dari sebuah mata pelajaran hingga dapat mencerminkan dasar ilmu yang ada dalam mata pelajaran tersebut. Yang keempat yaitu tujuan instruksional. Tujuan yang akan langsung diterapkan untuk peserta didik, dan peserta didik sudah harus dapat mencapai tujuan tersebut ketika mereka selesai menempuh proses belajar mengajar. Adapun secara lebih rinci, fungsi kurikulum itu ada 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi yang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang sering terjadi. Yang kedua, ada fungsi integrasi, yaitu fungsi yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas dan memiliki budi pekerti yang baik yang dapat dibutuhkan bagi masyarakat dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga yaitu ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi yaitu fungsi yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap peserta didik yang harus dilayani dan dihargai. Yang keempat yaitu ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan yaitu fungsi yang mampu mempersiapkan peserta didik ke jenjang selanjutnya dan mempersiapkan diri agar dapat hidup dalam masyarakat. Yang kelima yaitu ada fungsi pemilihan. Fungsi ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada fungsi diagnostik. Fungsi ini mampu mengarahkan dan memahami potensi peserta didik serta kelemahan dalam diri. Selanjutnya yaitu struktur program kurikulum yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Widya Harseli. Dipersilahkan. Adapun struktur program kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran di setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar
yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Adapun tahapan pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan. GBPP merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Yang kedua ada tahap pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervise dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Yang keempat, tahap pengendalian. Pada tahap ini, paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya dan pemanfaatan hasil evaluasi. Adapun kegiatan dalam manajemen kurikulum. Kegiatan manajemen dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan administrasi kurikulum yang terpenting di sini dapat disebutkan 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru ini yaitu meliputi 1. Pembagian tugas pengajar dan tugas piket. Yang kedua, pengaturan bimbingan guru terhadap siswa. Yang ketiga, penyusunan satuan pelajaran. Yang keempat, penyusunan program kegiatan MGBWS Majelis Guru Bidang Studi dan pelaksanaannya dalam rangka peningkatan kemampuan tugas profesionalnya. Yang kelima, pembagian tugas atau tanggung dalam membina ekstrakurikuler. Yang keenam ada koordinasi penyusunan kesiapan mengajar. Yang kedua, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar meliputi penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program rencana berdasar satuan waktu tertentu, catur bulan, semesteran, tahunan. Ada pengisian daftar kemajuan murid, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, laporan hasil evaluasi, dan kegiatan bimbingan penyuluhan. Yang ketiga, kegiatan yang menyangkut siswa. Adapun kegiatan yang menyangkut siswa yang pertama, menentukan jumlah dan syarat siswa yang akan diterima. Yang kedua, perencanaan untuk pengarahan dan pelayanan siswa dalam menyelesaikan suatu program. Yang ketiga, melaksanakan peraturan kenaikan kelas siswa yang diterima dan naik kelas. Yang keempat, ada pencatatan segala sesuatu mengenai kegiatan siswa dan hasilnya di sekolah. Yang terakhir dibahas ada pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum sebagai salah satu batasan pengertian yang dimaksud dengan pelaksanaan kurikulum adalah pelaksanaan mengajar di kelas merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam pelaksanaan mengajar di kelas, guru menyempatkan perhatian hanya pada interaksi proses belajar mengajar. Namun demikian, fisik ruangan dan aktivitas kelas tidak luput dari perhatiannya. Justru sudah dimulai semenjak memasuki ruangan belajar. Oleh karena itu, selama guru berada dalam kelas terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan pelajaran, dan tahap penutupan.
semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.